Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya, sudah masuk di bab 2 ya. Buka bukunya, seni rupanya halaman 14-15. Kita langsung ke pengertiannya halaman 17. Pengertian ragam hias. Ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora dan fauna, serta masing-masing budaya daerah. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi atau pengayaan dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan. Selain itu, gambar hias juga harus disesuaikan dengan fungsinya. Jadi kesimpulannya, pengertian ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya kerajinan atau kesenian. Nah, nanti ada contohnya ya. Selanjutnya 2 tobe motif ragam hias. Ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk flora, vegetal, fauna, animal, figural, manusia, dan bentuk geometris. Ini yang berbentuk-bentuk ya. Tidak ada menyerupai flora, fauna, atau manusia. Nanti ada contohnya masing-masing. Berikut ini adalah jenis-jenis motif ragam hias. A. Ragam hias flora. Flora sebagai motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia ya. Ragam hias flora nih ya sering kita temui. Di seluruh Indonesia ada pasti. Ragam hias dengan motif flora vegetal mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik kan. Tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin sih, pasti di rumahnya ada yang memiliki batik kan. Atau ukiran pada piring bisa jadi ya. Kain sulam, kain tenun, dan bordir. Nah, ini di bawah ini adalah contoh gambar ragam hias flora. Nah, gambar ragam hias flora berbentuk binatang ya. Bukan binatang, tumbuhan, apuan. Nah, lihat bukunya halaman 17. Ya kan, bentuk bunga-bunga tapi dia sudah dihias ya. Ada beragam ragam ya. Ragam hias. Ya, kita lanjut bagian B. Ragam hias fauna atau animal. Motif fauna yang dijadikan objek untuk menggambar adalah binatang. Penggambaran binatang dalam motif alias sebagai dasar merupakan hasil motif fauna yang dijadikan objek untuk menggambar adalah binatang. Penggambaran binatang dalam motif hias sebagian besar merupakan hasil gubahan atau sterilisasi. Jarang berupa binatang secara natural. Jadi dia bentuk binatang tapi bukan bentuk binatang itu sendiri. Jadi dia nanti terubah-ubah ya. Nanti ada contohnya. Namun hasil gubahannya masih dapat dikenali bentuk dan jenis burung yang diubah. Untuk menggambar ragam hias dengan motif burung dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Membuat gambar kontur burung dengan pengayaan tertentu sebagai pola gambar ragam hias. Membuat garis-garis atau bentuk motif tambahan, misalnya motif vegetal ya, motif tumbuhan. Untuk mengisi pola tersebut, selesaikan gambar dengan mengisi bidang-bidang dengan warna yang menarik. Ragam hias bentuk fauna dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu di Indonesia seperti burung cendrawasih di Papua ya, komodo di Nusa Tenggara Timur, dan gajah di Lampung. Orangutan di Kalimantan Timur, pesut di Kalimantan Timur. Nah, nanti dibuatkan ragam hias faunanya. Nah, itu Ustadz tidak masukkan ya, kalian bisa lihat di bukunya halaman 18. Selanjutnya bagian C, ragam hias geometris.
Ragam hias geometris merupakan motif hias tertua. Motif ini banyak menggunakan unsur-unsur dalam ilmu ukur seperti garis-garis lengkung dan lurus, lingkaran, segitiga, segi empat, dan lain sebagainya. Gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dalam perkembangannya, motif ini dapat diterapkan pada berbagai tempat dan berbagai teknik digambar, dipahat, atau dicetak. Ini kalian biasa temui di rumah adat-adat orang Dayak ya. Bisa kalian temui ragam hias geometris. Dia garis lengkung, lurus, lingkaran, segitiga, segi empat, persegi, gitu aja dia. Tapi dia hias ya. Dengan kesenian mereka, keahlian mereka, jadi hasil karya yang indah ya. Kita lanjut lagi. Motif figuratif atau bagian 4. Bentuk ragam hias figuratif adalah berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Nah, ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Salah satu contoh bentuk ragam hias figuratif. Nah, ini ya. Bentuk manusia tapi sudah dihias, dimotif-motif ya. Nah, ini biasa kalian temui di rumah-rumah adat Dayak juga ada ya. Oke, kita lanjut. C atau 3, pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Jadi dia ragam hiasnya memiliki pola susunan yang diulang-ulang ya, diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berpola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti bidang bangun datar. Pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang bentuknya teratur. Bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi ragam hias tidak beraturan dan tetap memperhatikan segi keindahan. Jadi bentuk lain pola geometris diubah susunan pola ragam hiasnya menjadi ragam hias yang tidak beraturan dan tetap memperhatikan segi keindahan. Bisa kita lihat di batik ya, padahal dia tidak beraturan, tapi mereka tetap kelihatan indah batiknya ya. Teknik menggambar ragam hias. Bagian D atau 4. Gambar ragam hias sangat bervariatif. Ada yang diambil dari flora, tumbuhan, fauna hewan, manusia, dan bentuk-bentuk geometris ya. Bentuk gambar ragam hias dapat berupa pengulangan maupun suluran. Pada saat kamu ingin menggambar ragam hias, ada aturan yang harus diperhatikan sebagai berikut. Kita lihat waktu dulu ya. Masih cukup sampai selesai. Perhatikan pola ragam hias yang akan kalian gambar. Kalian misalnya mau menggambar ragam hias apa? Misalnya orang utan. Persiapkan alat dan medianya ya. Tentukan ukurannya semana yang akan dibuat. Buat sketsa ya, rancangan gambar di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Buat bentuk yang sama, bisa dijiplak pada bidang yang lain, terus kalian warnai. Itu menggambar ragam hias ya. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, video keempat. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.